Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusimota Padilla dengan NIM 66612100026. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Ari Permana Putra, yang mana tugasnya adalah analisis masalah pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana saya memilih kasus perkosaan disertai pembunuhan terhadap Yuyun. Dewasa ini, masalah-masalah hukum terkait HAM merupakan suatu hal yang kerap dibicarakan dan menjadi perhatian publik. Salah satu kasus HAM yang melibatkan anak perempuan baru-baru ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak SMP bernama Yuyun di Bengkulu. Masalah penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati. Hukuman-hukuman untuk pelaku kejahatan seksual atau pemerkosaan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarga korban maupun masyarakat luas yang menaruh simpati terhadap korban. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, warga desa Kasih, Kasubun, Kecamatan Padang Ulak, Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Yuyun diperkosa 14 pemuda saat pulang sekolah. Kejadian pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun berlangsung saat ia dalam perjalanan pulang sekolah. Para pelaku yang sebelumnya menegak minuman keras mencegat Yuyun di jalanan dekat kebun karet milik salah satu seorang warga. Korban diperkosa secara bergantian. Bagian kepala korban dipukul oleh pelaku dengan kayu. Dari 14 pelaku, 7 di antara pelakunya masih di bawah umur. 2 hari setelahnya, Yuyun ditemukan tewas di dalam jurang. Kondisi jenazah korban dalam keadaan membusuk. Korban ditemukan dalam keadaan nyaris tanpa busana dengan kaki dan tangan terikat. Pada Jumat 8 April, polisi menggelar operasi penangkapan dan pengamanan melakukan operasi penangkapan dan mengamankan Dedi Indra Muda, Tomo Wijaya, dan DA. Keesokan harinya, polisi menangkap 9 pelaku lain, termasuk 2 kakak kelas sekaligus tetangga korban. Tanggal 19 Maret, Polres Rejang Lebong menggelar rekonstruksi pemerkosaan sekaligus pembunuhan sebanyak 65 adegan dengan menghadiri para pelaku dan para pengganti korban Yuyun. Kondisi psikologis kedua orang tua dan saudara kembar korban sangat tertekan dan mengalami trauma berat. Masyarakat sekitar terus mendatangkan dan memberikan dukungan banyak pihak yang menyoroti peredaran pornografi dan minuman keras sebagai penyebab aksi kejahatan ini. Kemajuan teknologi dan globalisasi juga dituding membuat akses terhadap korban pornografi semakin mudah. Bahkan ada juga yang menebar stigma bahwa kekerasan seksual terjadi disebabkan karena kesalahan korban, bukan pelaku. Misalnya, mengapa korban pulang sendiri, melewati area kebun yang sepi atau mempertanyakan pakaian korban. Nah, dalam kasus Yuyun ini, HAM yang dilanggar menurut Undang-Undang HAM adalah hak untuk hidup Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak mengembangkan diri Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak atas rasa aman Pasal 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, hak anak atas perlindungan orang tua Pasal 52, 53, 65, serta 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28A, Pasal 28B, Ayat 2, Pasal 28G, Ayat 1, dan Pasal 28 ayat 1, 4, dan 5. Pasal 28J ayat 1, 2 mengenai adanya sanksi pidana mati di Indonesia sekalipun itu merupakan pidana yang paling berat karena akan merepas hak untuk hidup pelaku kejahatan. Namun apabila kita mengacu kepada Pasal 28 Undang-Undang 1945 di mana negara diberikan hak untuk memberikan pembatasan dengan undang-undang terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Terkait dengan hukuman kebiri, pemerintah mengaku hukum baru tentang kebiri sudah dilandaskan
dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Sanksi tersebut tidak diterapkan untuk seluruh kejahatan kekerasan seksual. Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman penjara 10 tahun hingga paling lama 20 tahun dan juga diberlakukan pengumuman identitas pelaku. Sementara kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan hukuman tambahan. Mungkin sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.